Halo sahabat petualang, apakah hari ini sudah mancing? Jika belum, hari ini kami akan mengajak teman-teman untuk mancing di sekitaran persawahan berburu ikan gabus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel TB Adventure Fishing. Hari ini kita mau mancing lagi, teman-teman. Di episode kali ini kita berada di spot persawahan. Ini di sini ada bendungan. Ini sawahnya, teman-teman ya. Jadi ini adalah bendungan sawah. Jadi kita mau coba di sini. Kalau menurut informasi dari Bang itu ya, yang punya bendungan ini spotnya masih alami dan jarang dijamah orang ya. Untuk umpan kita pakai ini, teman-teman. Soproknya panjang dan berurat ya. Gadis-gadis janda kan suka yang berurat sama panjang kan. Nah, ini dia ya. Oke. Coba mudah-mudahan ada hasilnya. Let's go. Ada bagaimana, Bro? Lemparan demi lemparan sudah berlalu, namun sepertinya belum ada respon. Kami tidak patah semangat dan akan terus mencoba menghampiri titik-titik yang berpotensi ada sambaran. Oh sayang, jangan lepas sayang. Oh, rontok-rontok kau sayangku. Oh cinta, mari kita naikkan sayang. Oh sayangku. Oh sayang, jangan lepas sayangku. Awal yang baik teman-teman. Strike kita di sore hari ini dari sudah lemparan ke 130, baru menyambar rupanya teman-teman. Satu ekor gabus janda beranjak dewasa. Mantap teman-teman. Nah ini dia teman-teman, lumayan. Tadi kita pakai soprok tadi teman-teman, cuman dia nggak respon. Kita coba ganti tadi pakai jaws baru direspon teman-teman. Ya size lumayan ya. Ini dia. Coba umpan dulu ya, coba timbang berapa ukurannya teman-teman ya. Coba timbang berapa deh. Setengah kilo lah. Tapi ini kan 10 ons, mungkin ini apanya kan, gripnya kan. Oke, kita lanjut teman-teman. Pemandangan sekitaran lokasi membuat kita betah, walaupun belum ada sambaran susulan dari strike yang pertama. Kita coba pindah ke spot samping persawahan. Menurut cerita pemandu kita, di sini ada juga spot yang berpotensi, Mas Bro. Ya lanjut lagi guys ya, kita mancing ke tempat yang lebih mantap. Kita langsung disambut dengan sambaran yang menambah semangat nih Mas Bro.
Oke teman-teman, strike kedua kita. Gabus berkurang sedang. Tidak pala besar ya. Cuman ditelak-telak aja dia kawan. Oh, iya. Mantap. Lanjut lagi. Let's go. Ketika kita baru saja memancing, ada banyak perasaan yang campur aduk. Ada rasa kebanggaan, ada rasa kegembiraan, dan tentu saja ada rasa lapar yang menggoda. Dan sekarang, ikan gabus yang kita pancing akan kita bersihkan terlebih dahulu. Untuk menambah kenikmatan ikannya, kita kasih bumbu sebelum digoreng nih Mas Bro. Tidak lengkap rasanya makan tanpa sayur. Sayuran ini kita dapat dari sekitaran sawah yang ditanami petani. Sayur daun ubi dan buah kates berhasil kita rebus dengan sempurna nih Mas Bro. Selanjutnya, ikan gabus dengan bumbu yang sudah berendam akan kita goreng. Masak kita kali ini kita pakai kayu bakar. Selain lebih cepat masak, dipercaya juga dapat menambah nikmat aroma yang dimasak. Sore itu, udara di sekitar sawah terasa sejuk. Kicauan burung mulai mereda, berganti dengan bisikan angin yang mengelus kulit. Setelah beberapa jam memancing, akhirnya saya berhasil mendapatkan ikan gabus yang cukup besar. Bukan ikan biasa, ikan yang satu ini punya kisah sendiri. Seperti banyak orang, saya percaya ada kebahagiaan tersendiri ketika memancing, terutama saat mendapat ikan yang sulit didapat. Ikan gabus itu kini terletak di atas daun. Sudah disiapkan dengan sempurna, dimasak dengan bumbu khas, rasanya pasti luar biasa. Saya bisa melihat tekstur dagingnya yang putih dan kenyal. Begitu mengundang selera, seakan tak sabar rasanya untuk mencicipinya. Saya ambil sepotong daging ikan gabus yang baru saja diangkat dari daun pisang. Terasa hangat, mengeluarkan aroma sedap yang menyebar di udara. Lidah saya seolah sudah menari-nari, menantikan rasa yang bakal datang. Begitu saya masukkan ke dalam mulut, rasa gurih ikan gabus itu langsung menyatu dengan bumbu yang sempurna. Bumbu rempah yang kaya, sedikit pedas dan manis, berpadu harmonis dengan tekstur ikan yang lembut namun kenyal. Seperti ada sensasi kenikmatan yang meledak di lidah. Setiap gigitan membuat saya semakin menghargai usaha memancing yang dilakukan tadi pagi. Tidak hanya sekedar menangkap ikan, tetapi juga merasakan proses alam yang terjadi. Dari hulu hingga hilir, ikan gabus ini dengan semua kelezatannya. Tak hanya soal rasa, ikan gabus ini juga mengingatkan saya akan cerita-cerita lama. Dulu, waktu kecil, saya sering mendengar cerita dari kakek tentang cara orang-orang dulu mencari ikan di sungai atau di rawa. Mereka dengan tangan kosong atau alat-alat sederhana. Mereka menunggu berjam-jam dengan penuh kesabaran. Dan kadang tangkapan mereka hanya sedikit. Tapi saat itu mereka tahu bahwa yang paling penting bukanlah seberapa banyak ikan yang didapat, melainkan bagaimana mereka menikmati setiap prosesnya. Dengan setiap suap ikan gabus ini, kita mulai merasakan kesederhanaan itu. Betapa kehidupan ini seringkali berjalan perlahan, seperti menunggu ikan yang menyambar umpan. Tak ada yang bisa dipaksakan, semuanya datang pada waktunya. Begitu pula dengan ikan gabus ini, yang akhirnya sampai di hidangan makan saya setelah perjalanan yang panjang. Saya terus mengunyah, menikmati rasa gurih ikan yang segar, dan memikirkan betapa beruntungnya saya bisa merasakan momen ini. Semua rasa lelah saat memancing tadi pagi terbayar lunas.
Setiap gigitan terasa seperti hadiah kecil dari alam. Saya pun merasa lebih dekat dengan alam, dengan bumi tempat kita tinggal. Semuanya terasa lebih hidup dan lebih berarti. Rasanya seperti menikmati hidangan yang tidak hanya mengisi perut tapi juga menenangkan jiwa. Sambil terus menikmati hidangan ini, saya teringat juga dengan cerita tentang ikan gabus yang dulu sering dibicarakan oleh orang-orang tua. Mereka mengatakan bahwa ikan gabus adalah ikan yang kuat, yang hidup di air keruh. Mungkin itu juga yang membuat ikan ini begitu istimewa, bukan hanya dari segi rasanya, tapi juga dari segi karakteristiknya yang tahan banting. Begitu pula dengan kehidupan kita, yang kadang harus menghadapi tantangan dan kesulitan. Namun selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap pengalaman. Tiba-tiba saya tersadar, sudah hampir habis sepiring ikan gabus ini. Saya menikmati setiap suapan, merasakan tekstur ikan yang lembut dan bumbunya yang pas. Tidak ada rasa yang lebih nikmat selain menyantap makanan hasil usaha sendiri. Apalagi jika itu adalah hasil dari memancing di alam terbuka. Jauh dari kebisingan kota, hanya ada kedamaian dan ikan gabus yang menyatu dengan alam. Seperti perjalanan panjang yang membawa kita ke sini, di mana kita bisa menikmati hasil kerja keras dengan penuh rasa syukur. Makanan ini bukan hanya mengisi perut, tapi juga mengisi hati. Saya tersenyum menikmati setiap gigitan terakhir dari ikan gabus ini, sambil meresapi keheningan sore itu yang hanya terdengar oleh suara-suara alam yang menenangkan. Setelah selesai makan, kami masih coba uncal. Namun sepertinya tidak ada respon lagi, Mas Bro. Karena perjalanan yang masih panjang, kami sudahi petualangan kali ini. Seluruh kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.